Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz Haris? Alhamdulillah baik Ustaz. Ya baik ya. Insyaallah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita Ustaz Haris akan melaksanakan coaching ya. Saya sebagai coach dan Ustaz Haris sebagai coachingnya. Coba kita akan mencari satu tema permasalahan yang Ustaz Haris hadapi dan coba kita akan cari solusi-solusinya ya. Namun sebelumnya saya mohon izin Ustaz Haris, beberapa waktu ke depan Ustaz Haris tidak punya agenda ya. Insyaallah Bisa fokus pada fokus bersama Ustaz ini. Dan juga saya mohon izin untuk mencatat poin-poin penting dan ini juga akan kita record ya. Dan kalau nanti hasil recordnya kita tayangkan untuk pembelajaran guru-guru, insya Allah ini semoga menjadi amal jariah kita. Insya Allah, amin amin. Ustaz Haris sekarang posisi di SMP IT ya? SMP Tel Manar Pangkalan Bun. Sebagai apa nih? Sebagai? Kalau saya sendiri sebagai guru mapel IPA Ustaz. Guru mapel IPA berarti apa mengampu dari kelas berapa Ustaz? Dari kelas 8 dan 9. Kelas 8 9 diampu sama Ustaz Haris ya. Benar. Oke Ustaz Haris, apa nih permasalahan yang selama ini Ustaz Haris hadapi? Terutama mungkin kita sudah menjalani pembelajaran jarak jauh beberapa bulan ini ya, yang dihadapi selama ini. Ya. Tentu yang dihadapi pastinya cukup banyak Ustaz ya. Di antaranya adalah bagaimana sih seorang guru itu bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan itu. Ya. Tetapi tidak hanya menyenangkan, pembelajaran pun bisa masuk juga oleh siswanya dan guru pun bisa merasakan pembelajaran yang menikmati pembelajaran, siswa pun bisa menikmati pembelajaran dan pembelajaran itu bisa membuat siswa lebih baik dan paham dengan pembelajaran itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan inti utama Ustaz. Berarti ini sebenarnya harapan juga Ustaz Haris ingin bahwa pembelajaran itu sesuatu yang menyenangkan bagi guru dan bagi siswa ya. Emang selama ini kondisinya seperti apa Ustaz Haris? Kok Ustaz Haris menginginkan saya ingin ini menyenangkan guru, siswa dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Emang kondisinya selama ini gimana, Pak? Nah, karena selama ini kita menggunakan fasilitas Zoom Ustaz ya. Nah, di situ kita itu bisa melihat ada tidak banyak tapi ada beberapa siswa yang ketika kita pembelajaran itu masih ada video misalnya yang dimatikan. Nah, setelah itu juga kita tanya, "Halo Mas, Assalamualaikum" misalnya, atau Mbak, tapi tidak ada jawaban. Nah, itu yang menjadi kesedihan seorang guru di situ untuk sekarang ini. Karena bagaimana? Nggak mungkin kita ke rumahnya begitu kan, pembelajaran itu, sedangkan kita masih online dan banyak juga siswa-siswa yang lain masih melaksanakan pembelajaran online. Nah, itu yang menjadi permasalahan dan kesedihan seorang guru ketika siswanya mana nih. Jadi kami khawatir nih Ustaz. Khawatir ya? Iya, ini kenapa seperti ini? Takutnya kami melakukan kesalahan sebagai seorang guru, atau kok mereka jadi stres gara-gara pembelajaran kami. Itu menjadi kekhawatiran kami bersama di SMP Tel Manar khususnya. Masya Allah ya. Ini Ustaz Haris, kalau coba kita presentasikan, kira-kira siswa yang tidak aktif menyalakan video atau saat ditegur tidak menjawab teguran, kira-kira berapa persen Ustaz Haris? Kalau presentasikan mungkin bisa sampai 10-15% mungkin 10, untuk seluruh kelas Ustaz ya. Bahkan ada juga yang sampai mohon maaf ya, lama sekali, bahkan pernah ketemu, kenapa bosan Ustaz kalau online, saya nggak semangat Ustaz kalau online, begitu. Pas online lagi memang nggak ada lagi orangnya, itu yang kami khawatirkan lagi tuh. Mungkin ya mereka ini memang belum terbiasa dengan pembelajaran online. Yang kedua memang tidak menarik gitu. Tidak menarik tidak menarik. Kan di rumah banyak yang lebih menarik. Ada kulkas, ada kasur, ada minum-minuman yang di rumah mereka lah, apalagi kalau televisi, YouTube, Ustadz di YouTube lebih hebat ya. Tidak menarik pembelajaran Terus juga yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah mereka belum terbiasa dengan pembelajaran online juga. Belum terbiasa. Yang kedua
yang tidak menarik tidak pembelajaran. menarik pembelajaran tersebut. Apalagi mungkin kira-kira Ustaz Haris, yang menyebabkan mereka kok nggak mau nyalain videonya, terus bahkan mungkin hilang dari peredaran ya. Hilang dari peredaran itu. Mungkin yang lain adalah motivasi diri. Iya, motivasi diri juga mungkin. Dalam belajar nih kurang tinggi memang, terutama motivasi internal dalam diri dia. Nah, itu yang coba kami bangun juga, Ustaz. Bagaimana biar motivasi belajar ini dengan kendala dan situasi apapun, seorang umat muslim, orang Islam itu harus tetap menuntut ilmu, begitu, Ustaz. Iya. Ya, itu yang mau kami tanamkan juga. Oke. Kita mendapatkan realita kondisi tadi ya. Kondisinya bahwa tidak aktif dan lain sebagainya, dan bahkan Ustaz Haris juga menemukan penyebabnya. Benar. Ya. Luar biasa, tadi sudah diungkapkan oleh Ustaz Haris bahwa salah satu penyebabnya itu adalah belum terbiasa, pembelajaran tidak menarik, dan motivasi yang lemah. Rendah. Nah, ini menarik, Ustaz. Sehingga kalau menurut Ustaz Haris, untuk menyelesaikan masalah tadi, tidak terbiasa, pembelajaran tidak menarik, motivasi, kira-kira dengan apa ya yang bisa kita lakukan nih? Ya, yang pastinya yang pertama sebagai seorang guru, Ustaz ya, kita berbenah terlebih dahulu. Berbenah dan mengkoreksi diri. Karena apa? Karena kalau kita mencari kambing hitam, gampang itu. Menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan murid juga. Murid kelas, dasar bebal. Sangat mudah. Sangat mudah dan terbukti itu kurang dan sampai mungkin tidak menyelesaikan masalah. Nah, kayak kami coba berbenah. Kira-kira apa sih ini yang diinginkan seorang murid? Untuk pembelajaran ini bagaimana sih nantinya, maunya bagaimana ini pembelajaran? Nah, kita diskusikan setelah itu dengan murid. Terutama dengan murid ya. Sudah pernah dilakukan ini ya? Kita diskusikan bagaimana mau pembelajaran ke depan nih melibatkan siswa untuk mencari itu, sehingga mereka ini pembelajaran saya merasa memiliki. Di sampingnya siswa dengan guru-guru juga pastinya. Dengan staf-staf, dengan petinggi-petinggi, direktur juga pasti kita cari solusinya untuk hal tersebut. Nah, inilah dalam rangka berbenah diri kita, ya, sehingga nanti menemukan hal-hal yang mudah-mudahan pas dan cocok untuk siswa. Berarti mungkin yang dilakukan juga menggali dari siswa itu sendiri ya, Ustaz? Benar. Oh, gitu ya. Pastinya begitu, karena mereka pun pasti punya pandangan dan pemikiran yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Oke. Kalau ini untuk menciptakan, tadi kan kata Ustaz Haris tidak menarik. Kira-kira apa nih yang harus bisa kita lakukan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang menarik buat siswa nih? Ya. Kalau kita melihat ya, menilik untuk melaksanakan pembelajaran menarik ya, pastinya ini tidak lepas dari siswa juga. Tidak lepas karena mereka objeknya. Ya, objek sebagai seorang pembelajarnya. Nah, yang pertama kita harus melihat dan menempatkan diri dulu sebagai seorang siswa. Itu yang penting sekali. Jadi gimana sih rasanya ketika belajar online itu? Ternyata online itu begini nih. Kita harus diam, duduk yang rapi di depan HP kita, di depan laptop kita, dengerin guru kita bicara aja. Kita merasakan begitu, kita rasakan siswa kita kalau begitu bicara aja. Ternyata bosan, Ustaz. Apalagi HP itu aja. Ustadznya begitu pula, kurang ganteng juga misalnya. Beda Ustadz ini kalau agak ganteng kan lumayan lah. Jadi kita berpikir sebagai murid gitu. Benar, kita pikir menempatkan diri sebagai murid terlebih dahulu. Dari situ nanti bisa dapat itu ya? Ya, dapat feel-nya. Harus seperti apa ya? Seperti apa? Ternyata nih bosan juga kalau kita melihat seperti ini. Selama ini kita hanya menempatkan diri kita sebagai seorang guru saja. Bagus. Menempatkan posisi kita sebagai murid. Benar. Nah, udah pernah dilakukan ini ya, Ustaz Haris? Ya, mencoba. Kami pun coba. Saya pribadi mencoba rasakan bagaimana sih mereka tuh di rumah ketika dikasih pembelajaran. Ya. Setelah itu apa yang didapat untuk merubah pembelajaran yang lebih menarik? Apa yang sudah dilakukan, Ustaz? Yang akan dilakukan? Yang didapatkan pertama dulu ya, pastinya tadi perasaan seorang siswa. Ternyata ini memang cukup membosankan. Membosankan dan mudah sekali untuk kita mencari alasan. Sebagai siswa
Iya. Kita contoh, Ustaz, mohon maaf minta izin, jaringannya bermasalah Ustaz. Iya. Padahal ternyata tidak, aman saja. Ternyata ini cara kita untuk menghindar dari pembelajaran. Itu. Sehingga tidur saja udah, HP-nya pura-pura, kita ustadznya, halo mas Fulan misalnya, aduh Ustaz mohon maaf, jaringnya tadi. Kalau udah seperti itu, guru tidak bisa apa-apa. Mau menyalahkan siapa? Masa jaringan kamu gimana? Nggak mungkin. Ya makanya itu apa yang didapat ya. Yang kedua tadi bosan tadi. Nah yang ketiga, banyak sekali di daerah sekitar rumah itu hal-hal yang menggoda. Lebih menggoda. Lebih menggoda. Untuk berpaling dari seorang gurunya. Nah itu ya tadi ya diantaranya kasur, ya minum-minuman, ya makanan yang lebih menarik lah. Nah itu. Nah dari hal itu kami mencoba tadi mencari solusinya. Bagaimana biar pembelajaran ini lebih menarik dibanding kursi, bantal, kasur dan lain-lain TV itu. dan YouTube. TV dan YouTube itu. Nah, diantaranya adalah mencoba menyapa mereka. Iya. Jadi menyapa ini ternyata membuat mereka lebih respon. Ya, hati mereka jadinya, saya ini disapa loh, saya dilibatkan loh dalam pembelajaran ini. Ternyata saya ini merasa dilibatkan dan ada di dalam kelas itu. Nah itu dulu yang pertama kami coba lakukan. Kenapa? Karena kalau tidak kita sapa gitu ya, apa bedanya dengan YouTube tadi Ustaz ya? Lebih menarik mereka. Nah tapi yang kalahnya dari YouTube itu mereka tidak bisa menyapa. Nah nggak mungkin Ustaz misalnya kita setel Ustaz lah, misalnya Ustaz Abdul Somad atau siapa, kita setel di YouTube. Nggak mungkin Ustadz yang di YouTube itu menyapa kita. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Ini yang kelebihan yang bisa kita lakukan. Ya, menyapa, bahkan menyapanya itu tidak hanya sekedar kabar-kabar saja, tapi kita sapa juga bagaimana apa yang ada di rumah. Misalnya dia suka dengan kucing, ya kita kasih kucingnya bagaimana, namanya siapa kucingnya, udah kasih makan. Nah, itu kan itu yang tidak bisa dilakukan oleh YouTube tadi, oleh kursi, oleh kasur. Jadi menyapa bukan hanya sapaan standar ya, lebih mendalam ya. Lebih mendalam sedikit. Karena kita tidak pungkiri kita ini makhluk sosial. Ya. Ya, makhluk sosial itu suka berinteraksi. Sedangkan kasur dan lain-lain sebagainya mereka tidak bisa memberikan interaksi itu. Iya. Nah, itu sih yang paling mendalam kita libatkan. Proses pembelajaran sendiri selain menyapa terus supaya tidak membosankan tuh apa saja yang biasa bisa dilakukan? Belajarnya selain menyapa, kami pun coba mengolah pembelajaran itu tidak hanya satu arah. Tidak satu arah saja. Kami coba libatkan juga 3 arah makan. Iya. Guru ke siswa. Tapi 3 arahnya bukan selingkuh ya? Bukan ya. Itu nggak boleh Sah. Nggak boleh. Kalau yang satunya boleh aja. jadi benar-benar bisa mengaplikasikan pelajaran itu dengan kehidupannya sehari-hari. Dalam kehidupan. Contoh saya misalnya ada magnet, misalnya pembelajaran magnet. Ya, magnet. Kita coba kasih contoh. Magnet itu kalau berbeda kutub, mereka akan apa anak-anak gitu kan, teman-teman? Mereka akan tarik menarik. Kalau misalnya berlawanan kutub, mereka akan tolak menolak. Kita kaitkan kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga teman-teman. Seorang manusia, kalau lawan jenis baru tarik menarik. Kalau sesama jenis tolak menolak. Nah, itu langsung ya. Manusia sekarang ada yang sesama jenis tarik menarik. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan kalau tidak bisa dibenarkan. Nggak nyambung nih ya. Nggak nyambung, magnet saja kalah. Ya manusia ini ya kita tidak bisa benarkan, di dalam Islam pun tidak bisa benarkan kalau sesama jenis itu tarik menarik juga. Nah, itu diantara yang kita trik-trik yang dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah Ustaz Haris ya. Kita sudah diskusi tadi, Ustaz Haris sudah menceritakan salah satu permasalahan PJJ itu belum terbiasa, tapi mungkin dengan berjalannya waktu sudah terbiasa ya. Terus juga tidak menarik dan butuh motivasi. Nah, Ustaz Haris tadi memberikan kondisi yang real dihadapi ya, bahwa anak-anak tidak mau menghidupkan video dan lain sebagainya. Namun tadi juga Ustaz Haris sudah menyampaikan beberapa solusi ya. Salah satunya yang Ustaz Haris sampaikan berbenah ya. Berbenah diri itu yang terpenting ya. Penting sekali. Baik itu berbenah secara penguasaan materi, cara pembelajaran dan sebagainya. Luar biasa. Penggunaan media juga.
Bahkan Ustaz Haris menyampaikan bagaimana kita merasakan sebagai murid ya. Benar, harus menyelami sebagai bisa murid, merasakan itu. sehingga tahu apa yang harus Tahu dilakukan. apa yang ada. Dan ini yang menarik, Ustaz Haris tadi menyimpulkan beberapa permasalahan real ya, solusi real yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Lalu menyapa, ya. Lalu ada interaksi, ya. Lalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ini luar biasa. Sebenarnya ini solusi yang pas yang bisa kita lakukan untuk permasalahan PJJ kita, ya. Kira-kira bagaimana Ustaz Haris? Setelah Ustaz Haris menemukan solusi-solusi ini, ya, ini kan solusi-solusi sudah ada, yang diungkapkan oleh Ustaz Haris. Apa nih yang akan Ustaz Haris lakukan ke depan untuk memperbaiki pembelajaran kita agar lebih menarik? Ya, yang pastinya dari hal-hal yang sudah disusun ya, susun dengan rapi tadi, ya kita terapkan dan kita coba. Ya, kita coba. Kalau kita coba masih ada sedikit kegagalan, kita perbaiki lagi. Perbaiki lagi dan alhamdulillah insyaallah ke depan yang error-error tadi akan berkurang. Misalnya siswa-siswa, siswa-siswa yang kurang aktif, kurang motivasi, alhamdulillah berkurang juga. Mudah-mudahan dari 10-15% menjadi 2-3%. Nah, begitu. Terus diperbaiki. Iya. Berarti insya Allah Ustaz Haris sudah berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Benar, ini ya. Melakukan perbaikan melakukan untuk berbenah diri, lalu melakukan tadi aktivitas menyapa itu sudah siap untuk melakukan itu ya. Sudah siap untuk melakukan itu, insya Allah. Kalau mau Ustadz Haris nilai ya, selama ini sebelum kita melakukan coaching ini, berapa persen sih kira-kira kepuasan Ustadz Haris mengajar yang sesuai dengan solusi-solusi tadi? Berapa persen kira-kira? Sebelum? Ini sebelum kita coaching ini. Kalau sebelum kepuasan sebagai guru, menyapa interaksinya sebagai guru, itu mungkin kepuasannya kurang dari 50% sebetulnya. Kurang dari 50%. Karena belum ada pengalaman sebelumnya. Jujur saja kami sebelumnya cuma kasih soal lihat. Gitu ya. Itu kami baru sadar ini memang berbahaya seperti ini ternyata. Itu saya. Tapi setelah alhamdulillah jauh lah meningkat. Nah ini setelah kita coaching dan tadi Ustaz Haris berkomitmen untuk berbenah, melakukan proses pembelajaran tahapan demi tahapan. Kira-kira ekspektasi Ustaz Haris kira-kira bisa nyampe berapa persen nih kepuasannya? Saya berekspektasi ini sampai 90% lebih, 95% lebih. Iya. 90% ya. 95%-an lebih. 95%. Saya yakin. Tadi ya Ustaz Haris mengatakan berbenah lalu proses pembelajaran. Kira-kira nanti yang akan dihadapi, tantangan yang akan dihadapi itu apa? Untuk menghalangi niatan kita berbenah terus melakukan proses pembelajaran dengan baik, kira-kira tantangan yang terberat apa itu? Tantangan terberat tidak bukan istiqomah, Ustaz. Istiqomah, Masya Allah. Karena kita coba sekali, ternyata gini ya. Ternyata gini ya, nggak usah lah. Mundur aja udah, kita ini aja kayak dulu aja lah, soal. Berarti lebih ke diri pribadi ya, istiqomah ya. Istiqomah itu tepat lagi. Kalau batu itu tidak hancur sekali, tepat lagi sekali. Tidak hancur, tepat lagi. Lama-lama insya Allah hancur juga. Ya. Kira-kira ada nggak tantangan eksternal yang kira-kira menghalangi niat baik kita ini untuk memperbaiki PJJ ini? Kalau eksternal ya, yang pastinya dari muridnya sendiri. Sendiri. Tapi itu nggak apa-apa. Kalau nggak seperti itu, kurang asiknya nanti. Nggak ada tantangan ya? Ada tantangannya. Ya, muridnya yang Ustaz gini-gini masa kami sapa-sapa ini mungkin ya tapi nggak apa-apa, lama-lama mereka enjoy saja insya Allah dengan itu. Teruskan saja. Kita yakinkan bahwa ini adalah sedang online pembelajaran dan seperti inilah yang kami lakukan. Insya Allah ini terbaik buat anda semuanya. Jadi ada internalnya, benar. Keistiqomahan. Eksternalnya salah satunya adalah siswa itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Haris. Kita sudah melaksanakan coaching luar biasa. Ustaz Haris menemukan permasalahan dan tadi juga menyampaikan alternatif solusi, dan Ustaz Haris sudah berniat untuk melaksanakan solusi-solusi tersebut, bahkan pencapaian sampai 95% ya pencapaiannya. Kami yakin. Semoga ini Allah mudahkan dan menjadi sarana perbaikan
pembelajaran kita ke depan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.